Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya sejarah naratif memang dipandang bukan karya yang memuaskan dari kacamata ilmiah karena kecenderungannya adalah hanya terfokus kepada narasinya, kepada ceritanya. Nah, padahal karya sejarah yang ilmiah, maka setelah dipaparkan narasinya, maka perlu dilanjutkan dengan interpretasi, di mana di dalam langkah interpretasi itu dilakukan analisis dan sintesis oleh sejarawan. Jadi selama ini memang sejarah naratif itu dianggap yang merupakan karya yang relatif tidak ilmiah, karena di situ hanya menceritakan dan kemudian juga pembaca sulit membedakan antara karya sejarah dan karya sastra, terutama novel sejarah. Nah, sejarah naratif memang sebagai karya batu loncatan. Jadi yang penting pada masa itu, pada masa sekarang, harus ditulis, harus dihasilkan narasinya. Nah, sedangkan interpretasinya yang lebih detail tentu saja dilakukan setelah narasinya bisa direkonstruksi, bisa disusun secara kronologis. Nah, baru kemudian dilakukan interpretasi. Jadi sejarah lisan, sejarah naratif adalah langkah batu loncatan. Nah, sedangkan sejarah non-naratif adalah langkah lanjutan. Nah, sehingga sejarawan yang lain tidak boleh menghakimi bahwa sejarah naratif itu di bawah mutu dari sejarah non-naratif. Nah, memang sebaiknya menulis sejarah itu ada unsur naratifnya, ada ceritanya, bukan hanya interpretasinya atau analisis dan sintesisnya. Jadi kalau sejarah tanpa narasi, di situ juga terjadi ketimpangan. Artinya, pembaca sejarah tentu saja akan tidak memahami secara utuh kalau dia tidak mengetahui sebenarnya narasinya seperti apa. Jadi narasi itu membantu para pembaca karya sejarah untuk melihat sosok utuh dari sejarah itu. Nah, sehingga di sini sejarah non-naratif ini sebenarnya merupakan langkah lanjutan supaya karya sejarah yang dihasilkan itu jauh lebih lengkap mengarah ke karya yang dianggap seperti karya ilmiah, bukan karya sastra. Jadi artinya non-naratif ini merupakan kelanjutan dari sejarah naratif supaya tentu saja hasilnya berbeda, bahkan mungkin lebih maju satu langkah daripada hanya
semata-mata sejarah naratif. Jadi sejarawan memang harus menyajikan narasinya dan kemudian menyajikan interpretasinya dalam bentuk analisis dan sintesis. Jadi menurut saya sejarah non-naratif itu merupakan gabungan ya, setelah dilakukan atau dibentuk atau disusun narasinya, maka dilanjutkan dengan analisis dan sintesis itu. Nah, akhirnya memang sebenarnya konvergensi antara sejarah naratif dan non-naratif ini harus dilakukan dan bukan dipertentangkan. Jadi mempertentangkan keduanya itu akhirnya akan kelihatan kelemahan dari masing-masing. Jadi kalau orang hanya cenderung ke sejarah naratif, maka di situ analisis dan sintesisnya tidak ada. Tetapi ketika menulis sejarah non-naratif, maka yang ada hanyalah analisis dan sintesisnya, dan tidak ada narasinya. Jadi kalau dilihat, keduanya memang timpang, tidak lengkap. Ada bagian yang kosong, ada bagian yang tidak terisi. Maka dengan konvergensi itu, maka body of knowledge sejarah itu akan seimbang antara narasi dan non-narasi. Nah, itulah yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh sejarawan agar karyanya itu masuk dalam kelompok karya ilmiah. Nah, sejarah naratif ini merupakan batu loncatan, sedangkan sejarah non-naratif itu merupakan langkah lanjutan yang keduanya harus dikonvergensi agar sejarah yang dihasilkan atau historiografi yang dihasilkan akan memuat dua unsur, yaitu unsur narasi dan juga unsur analisis dan sintesis di sisi lain. Nah, akhirnya bahwa ketika orang mempertentangkan antara keduanya, maka memang benar disitulah ada titik lemah yang muncul ke permukaan. Tetapi konvergensi antara keduanya itu akan menuju kepada titik temu sebagai karya sejarah yang ilmiah, sebagai karya sejarah yang komprehensif, sebagai karya sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, terutama secara ilmiah, sehingga sejarawan memang harus mempunyai keterampilan untuk bernarasi dan juga mempunyai keterampilan untuk melakukan analisis dan sintesis. Nah, kedua keterampilan ini memang harus sering dilatih dan dibiasakan, karena bagaimanapun juga sejarawan yang berpengalaman adalah sejarawan yang mempunyai keterampilan masa lampau yang kemudian pada masa sekarang
mengalami kemajuan karena dia akan terbentur oleh masalah-masalah atau berbagai masalah yang mengelilinginya ketika dia sedang merespons peristiwa-peristiwa sejarah, dan kemudian ia mencerna sumber-sumber sejarah dan juga melakukan kritik atau verifikasi terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan itu. Jadi pada dasarnya sejarah naratif dan non-naratif ini merupakan pasangan yang ideal, pasangan yang serasi, pasangan yang saling mengisi, sehingga karya sejarah kita lebih komprehensif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.